Menurut para ulama, umat Islam yang memasuki bulan Ramadan ini terbagi dalam 3 golongan. Nah, dari 3 golongan ini, di posisi mana kita saat ini ketika memasuki Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Arkam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta, yang Allah selalu berikan kepada kita tiap helaan nafas. Dan nikmat itu sampai kepada nikmat umur yang Allah sampaikan kita pada saat ini memasuki Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita bersyukur Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan yang mulia, di bulan yang agung ini. Karena itu kita pantas untuk selalu memanfaatkan setiap momen, setiap waktu di bulan suci ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Hari ini merupakan hari pertama kita memasuki Ramadan 1445 Hijriah. Saudara-saudara kita yang lain ada yang melaksanakannya besok hari, tapi juga ada yang sudah melaksanakannya 1 dan 2 hari yang lalu. Ini tergantung daripada metode mereka di dalam menghitung akhir bulan Sa'ban dan awal Ramadan. Namun bagi kita, perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Yang penting adalah bagaimana kita mampu mengisi dan memanfaatkan kedatangan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menurut riwayat itu, ketika akhir bulan Sa'ban, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, marhaban, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Beliau menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Beliau menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Namun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut para ulama, umat Islam yang memasuki bulan Ramadan ini terbagi dalam 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang berbahagia, golongan yang senang dengan datangnya bulan Ramadan ini, sehingga mereka menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Mereka sambut dengan penuh antusias, mereka sambut dengan kebahagiaan, tapi tentunya kebahagiaan ini tidak diekspresikan dalam bentuk misalnya saja horai dan lain sebagainya. Tapi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan batin. Mengapa kita umat Islam ini berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, apabila kita mendapati bulan Ramadan, kemudian kita isi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Rasul mengatakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan keimanan dan mengharapkan redha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang beriman sadar bahwa kehidupannya di dunia yang fana ini, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dilaluinya tidak terlepas daripada dosa-dosa yang baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Dan dosa inilah yang akan menghalanginya nanti menghadap Allah, masuk ke dalam surganya Allah dan mendapatkan keridhaan Allah. Maka ketika Ramadan datang, dia berbahagia, dia senang. Karena apa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang kedua adalah golongan yang ketika Ramadan datang, dia berkeluh kesah. Dia seakan-akan kedatangan bulan yang menyusahkan dirinya. Terkadang timbul ucapan-ucapan, datang bulan Ramadan, sedangkan harga bahan pokok naik semuanya. Datang bulan Ramadan, kondisi kita serba susah sekarang ini. Datang Ramadan, naik lagi penyakit kita, mahnya dan lain sebagainya. Yang ada adalah keluhan-keluhan, ketidaksenangan dengan datangnya Ramadan ini. Golongan yang seperti ini tentunya puasanya hanyalah puasa untuk menggugurkan kewajiban saja. Puasanya hanyalah puasa formalitas, sekedar sah, tapi tidak mendapatkan apapun di hadapan Allah. Inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamin sa'imin laisallahu siyamuhu illal ju' wal atas. Betapa banyaknya, kata Rasul, mereka itu berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar saja. Tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan keridaan Allah, tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah. Yang didapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang biasa-biasa saja. Kedatangan Ramadan sesuatu yang biasa lah. Sama seperti hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Senang tidak, susah pun tidak. Menganggap sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa saja. Nah, dari tiga golongan ini, di posisi mana kita saat ini ketika memasuki Ramadan? Apakah ada golongan yang pertama yang bahagia, senang ketika Ramadan datang? Ataukah kita ada pada golongan yang kedua, kita berkeluh kesah, kita kurang bahagia, kita kurang senang dengan datangnya bulan Ramadan ini? Karena dianggap di bulan ini kita susah, lapar, haus. Ataukah kita ada pada golongan yang ketiga, golongan yang biasa-biasa saja, menganggap kedatangan Ramadan sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa saja, sehingga ibadah kita pun tidak meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat Rasul yang bernama Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila suatu ayat diawali dengan panggilan khusus seperti ini, panggilan khusus, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tahulah kita bahwa ayat itu mengandung suatu perintah yang sangat berat dan hanya orang yang beriman yang sanggup untuk melaksanakannya. Allah tegaskan Al-Baqarah 183 ini. Untuk apa? Agar umat Islam ini berpuasa. Namun kata Ibnu Mas'ud, puasa ini hanya bisa dilaksanakan dengan baik, dengan benar, dan mendapatkan reda Allah, serta di penghujungnya mendapatkan takwa di hadapan Allah, kalau puasa itu dilandasi dengan nilai-nilai iman. Maka mengawali Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, marilah kita sambut kedatangan Ramadan ini dengan hati bahagia, dengan senang, dan dengan penuh harapan ibadah kita diterima Allah, doa kita diijabah Allah, dan dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kalau tidak dengan kebahagiaan, kita justru mendapatkan ancaman dari Rasul, tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar saja. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita, terbaik untuk keluarga kita. Karena kita belum tentu bisa mengakhiri Ramadan ini dengan baik. Belum tentu kita bisa mendapatkan tahun depan dengan baik. Karena bisa saja Allah memanggil kita sebelum Ramadan ini berakhir. Allah memanggil kita sebelum Ramadan yang akan datang kita temui. Karena itu, mumpung masih ada waktu yang Allah berikan, kita manfaatkan semaksimal mungkin
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan ini, sehingga di penghujungnya nanti kita menjadi orang yang bertakwa. Walaupun di sana dikatakan la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa, tapi kita berharap dengan ibadah yang baik, dengan ibadah yang meningkat, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini adalah orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah renungan pagi kita di awal Ramadan ini sebagai bentuk kita untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan di antara kita. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Hilaf dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.